Akhir dari era media sosial, Oktober 2024. Gary Vaynerchuk, atau lebih dikenal dengan Griffy, baru saja bilang sesuatu yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Griffy adalah salah satu kreator legendaris paling awal dalam ekonomi media sosial dan seorang pengusaha yang memiliki rekam jejak terkenal dalam memprediksi tren teknologi masa depan. Kita sedang berada di awal dari akhir era media sosial. Bukan karena platformnya rusak, bukan karena kontennya jelek, tapi karena ada kekuatan yang jauh lebih besar sedang menggeser seluruh pondasinya, dan kekuatan itu bernama AI. Instagram masih punya 2 miliar pengguna aktif. TikTok masih mendominasi. Kreator ekonomi masih menghasilkan miliaran dolar. Lalu kenapa orang-orang paling cerdas di Silicon Valley mulai berbicara seolah semua itu akan segera berubah? Ini adalah cerita tentang bagaimana media sosial yang selama 2 dekade mengubah cara kita berkomunikasi, berjualan, bahkan jatuh cinta, mungkin sedang menuju titik akhirnya. Dan yang lebih penting, apa yang datang setelahnya? Bagaimana kita sampai di sini? Mari mundur sebentar. Tahun 2004, Mark Zuckerberg meluncurkan Facebook dari kamar asramanya di Harvard. Tahun 2006, Twitter lahir. 2010, Instagram. 2016, TikTok mulai menggempur pasar global. Dalam waktu kurang dari 2 dekade, media sosial bukan lagi sekadar aplikasi. Ia menjadi infrastruktur kehidupan manusia. Kamu cari kerja? LinkedIn. Kamu mau jadian? Instagram DM. Kamu mau jualan? TikTok Shop. Kamu mau tahu berita? Twitter, sekarang X. Dan selama itu semua, ada satu formula yang tidak berubah. Kamu posting karena ada manusia yang menonton. Kamu upload foto liburan bukan ke hard drive. Kamu upload ke feed. Kenapa? Karena ada mata manusia yang akan melihatnya. Ada jempol yang akan menekan like. Ada komentar yang akan datang. Seluruh psikologi media sosial dibangun di atas satu pondasi. Human reset. Tanda terima bahwa kamu dilihat, didengar, divalidasi oleh sesama manusia. Dan sekarang, untuk pertama kalinya dalam sejarah media sosial, pondasi itu sedang retak. Keretakan pertama, ketika AI jadi penonton. Bayangkan ini, kamu upload konten, dapat 2 juta views. Tapi dari 2 juta itu, 1,98 juta adalah bot, adalah AI agent, adalah sistem otomatis yang sedang scraping data. Hanya 20.000 yang benar-benar manusia. Pertanyaannya, apakah kamu masih akan posting? Griffy bilang mungkin ya. Kalau 20.000 manusia itu masih beli produkmu, masih merespons, masih mengubah hidupnya karena kontenmu. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang mulai rusak. Psikologi signaling. Kita posting bukan hanya untuk jualan. Kita posting untuk sinyal. Saya ada di sini. Saya eksis. Saya penting. Dan kalau yang menonton, kita sebagian besar adalah mesin, bukan manusia. Sesuatu dalam diri kita mulai bertanya, untuk apa? Ini bukan soal angka. Ini soal makna. Dan ketika AI semakin canggih, semakin murah, semakin mudah dipakai untuk membanjiri feed dengan konten sintetis, pertanyaan itu akan semakin keras bergema. Keretakan kedua, kamu tidak akan buka HP lagi. Ada kebiasaan yang sudah terbentuk selama 15 tahun terakhir. Bangun tidur, buka HP, scroll. Lagi nunggu lift, buka HP, scroll. Lagi di toilet, buka HP, scroll. Tapi sekarang bayangkan kamu punya asisten AI yang bisa kamu ajak bicara kapan saja. Tidak perlu buka aplikasi. Tidak perlu scroll. Tidak perlu tap-tap layar. Hey, pesankan Gojek ke kantor. Hey, rekomendasikan restoran buat makan siang. Hey, ringkaskan berita hari ini. Selesai, tanpa buka satu aplikasi pun. Griffy sudah melihat ini sejak 2016 hingga 2017. Waktu Alexa pertama kali muncul, dia langsung sadar, ini bukan sekadar speaker pintar. Ini adalah paradigma baru interaksi dengan teknologi. Dan sekarang, dengan AI yang jauh lebih canggih dari Alexa generasi pertama, yang bisa memahami konteks, bisa belajar preferensimu, bisa bertindak atas namamu, lo buka scroll tutup yang selama ini menjadi mesin penghasil uang media sosial mulai terancam. Bukan karena HPMU rusak,
Bukan karena internetmu lambat, tapi karena kamu tidak perlu lagi membukanya. Keretakan ketiga, kita akan melakukan hal yang berbeda. Ini yang paling sering salah dipahami orang. Setiap kali teknologi baru lahir, kebanyakan orang berpikir, "Oh, ini seperti yang lama, tapi lebih cepat." Waktu TV pertama kali muncul, iklan pertama di televisi adalah seseorang membaca naskah radio sambil duduk di depan kamera. Mereka tidak paham bahwa mereka punya medium baru. Mereka cuma melakukan hal lama dengan alat baru. Waktu iPhone pertama kali muncul, aplikasi paling populer adalah minum bir virtual. Layar yang kamu miringkan dan animasi bir yang tumpah. Itu saja. Sekarang iPhone adalah alat yang melahirkan Uber, Instagram, Gojek, marketplace senilai triliunan dolar. Tidak ada yang bisa memprediksi itu dari titik awal. Dan itulah yang sedang terjadi dengan AI sekarang. Bukan AI yang membuat konten lebih cepat. Bukan AI yang otomatiskan hal-hal yang sudah ada. Tapi AI sebagai teknologi fundamental, seperti internet, seperti smartphone, yang akan membuat kita melakukan hal-hal yang bahkan belum ada namanya hari ini. Dari kabel ke TikTok bukan sekadar lompatan format. Itu adalah peradaban yang berbeda. Dan kita sedang berdiri di ambang lompatan berikutnya. Masa depan yang sedang dibangun. Oktober 2024. Meta mengumumkan Project Orion, prototipe kacamata AR yang bisa menampilkan dunia digital di atas dunia nyata. Ini bukan kacamata NMR yang menutup pandanganmu dari realitas. Ini augmented reality, realitas yang ditambah, diperkaya, diperluas. Bayangkan kamu jalan di Semarang. Kamu lihat warung makan. Di atas warung itu muncul rating, menu, ulasan, langsung di kacamatamu. Kamu lihat teman lama di kejauhan. Nama dan info kontaknya muncul sebelum kamu sempat mengingat. Atau lebih jauh, kamu sedang podcast, tapi tamumu hadir secara holografik, duduk di kursi di depanmu, terlihat nyata, terasa hadir, padahal dia ada di Tokyo. Inilah yang Griffey maksud ketika dia bilang, Glasses akan melakukan pada smartphone apa yang smartphone lakukan pada televisi. Dan ketika distribusi berubah, segalanya berubah. Format konten yang kita kenal, video vertikal 60 detik, carousel Instagram, tweet 280 karakter, semua itu adalah format yang dirancang untuk layar persegi di genggaman tangan. Ketika layar itu tidak ada lagi, ketika konten hadir langsung di lapisan realitasmu, seluruh bahasa komunikasi harus ditulis ulang. Yang tidak berubah, manusia tetap ingin dilihat. Di tengah semua perubahan ini, ada satu hal yang Griffey terus tekankan. Brand akan jadi segalanya. Di dunia di mana AI agent berbelanja untukmu, memesan makananmu, memilihkan berita untukmu, satu-satunya cara untuk menembus filter itu adalah menjadi sesuatu yang benar-benar berarti bagi seseorang. Bukan sekadar dikenal, tapi dipilih dengan sadar di antara lautan noise. Dan cara untuk sampai ke sana tidak berubah sejak zaman nenek moyang kita duduk di sekitar api. Ceritakan sesuatu yang nyata. Berikan nilai. Jadilah relevan. AI bisa membuat 1000 konten sehari. Tapi AI tidak bisa menjadi kamu. Dengan perspektifmu yang unik, dengan pengalamanmu yang tidak bisa direplikasi, dengan kepercayaanmu yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Itulah mengapa Griffey bilang hal yang mungkin terdengar paradoks di era AI. Sekarang adalah waktu terbaik untuk squeeze setiap platform yang ada. Bangun awareness MU. Bangun kepercayaan. Karena apapun platform yang datang selanjutnya, kacamata AR, antarmuka suara, dunia holografik, yang punya modal kepercayaan yang lebih besar, dialah yang akan bertahan dalam transisi. Kesimpulan, jadi di mana kita sekarang? Ini bukan soal media sosial akan mati besok. Instagram tidak akan tutup minggu depan. TikTok tidak akan menghilang bulan depan. Tapi seperti yang pernah terjadi sebelumnya, dari radio ke televisi, dari televisi ke internet, dari internet ke smartphone, kita sedang berada di momen pergantian era. Dan tanda-tandanya sudah ada. Gen Alpha tidak menggunakan media sosial seperti Gen Z. Mereka ada di DM, bukan di feed. Mereka di Discord, bukan di Facebook. Mereka sudah secara intuitif bergerak menuju mode komunikasi yang lebih personal, lebih langsung, lebih nyata. AI sudah bersaing dengan media sosial untuk memperebutkan waktu dan atensimu.
Orang lebih memilih bertanya ke ChatGPT daripada membuka Google. Mereka lebih memilih minta rekomendasi ke AI daripada scroll TikTok. Netflix, yang seharusnya menjadi inovator, kini masuk ke podcast dan creator ekonomi. Industri yang sudah matang dan berumur 2 dekade. Itu bukan tanda kekuatan. Itu tanda tekanan. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah pola yang sama yang terjadi setiap kali teknologi fundamental berganti. Penutup, maka pertanyaannya bukan apakah, tapi kapan. Griffey tidak tahu persis kapan. Kamu tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi di suatu tempat sekarang, ada seorang anak berusia 14 tahun yang sedang bereksperimen dengan AR tools di kamarnya. Membuat sesuatu yang terlihat konyol hari ini, seperti video bir virtual di iPhone pertama. Sesuatu yang semua orang akan tertawa dan berkata, "Apa sih ini?" Dan 10 tahun dari sekarang, kita semua akan mengatakan, itulah titik di mana segalanya berubah. Pertanyaan yang lebih penting bukan apakah kamu percaya ini akan terjadi. Pertanyaannya adalah, ketika momen itu tiba, apakah kamu siap untuk melihatnya? Karena sejarah tidak menunggu siapapun. Dari roda sampai AA, kita selalu bergerak maju. Dan yang berhasil bukan yang paling keras berpegang pada cara lama, tapi yang paling cepat mengenali sinyal dari yang baru.